Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, di sini kita akan mencoba Bard. Oke, jadi ini Bard itu dia sudah bisa kita gunakan di Indonesia. Nah, kita akan gunakan ini di Chromebook, teman-teman. Sebenarnya di sini kalau sebelumnya itu kan memang lagi hype-hype-nya ChatGPT gitu ya, teman-teman ya. ChatGPT, tapi kalau mau bahas di sini ada Bard itu loh, teman-teman ya. Jadi aku pengen bahas Bard aja yang ada di sini nih. Bard Google gitu ya, dari Google. Nah, seperti ini, tinggal kita menuju ke bagian sini ya, ke bard.google.com. Seperti ini, langsung kita try. Oke, lalu di sini kita more. Oke, agree ya teman-teman. Nah, oke, continue. Nah, di sini sayang ya, memang ini masih belum bisa bahasa Indonesia, teman-teman. Untuk Bard ini sendiri, teman-teman. Misalnya di sini aku akan coba tanyakan sesuatu ya, apa itu Chromebook. Nah, seperti ini, teman-teman. Misalnya seperti ini. Ini dalam bahasa Indonesia. Wow. Maaf. Kemarin kita coba itu masih belum bisa untuk bahasa Indonesia. Mungkin ini beberapa ya teman-teman. Jadi dia langsung ya, apa itu Chromebook? Jadi Chromebook adalah laptop yang menjalankan apa, karena ini sebentar teman-teman. Ini kan Chromebook ya teman-teman ya. Nih Chromebook. Apa karena ini aku pakai Chromebook ya? Atau karena Chromebook ini kan dia produknya Google ya? Nah, tapi di sini ada nih langsung ya. Chromebook adalah laptop yang menjalankan Chrome OS ya, sistem operasi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google. Chromebook dirancang untuk melakukan sebagian besar tugasnya di cloud, yang berarti bahwa mereka yang memerlukan koneksi internet untuk berfungsi secara optimal. Nah, Chromebook biasanya lebih murah daripada laptop Windows ataupun Mac, dan mereka lebih mudah dilindungi dari virus dan malware. Nah, Chromebook memiliki beberapa fitur yang membuatnya ideal untuk tugas-tugas seperti browsing, checking email, dan membuat dokumen. Nah, Chromebook juga memiliki built-in Google Drive. Wow, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan file mereka di cloud dan mengaksesnya dari perangkat apapun. Nah, Chromebook tidak ideal untuk semua orang. Jika Anda memerlukan perangkat yang dapat menjalankan perangkat lunak desktop tradisional seperti Microsoft Office atau Adobe Photoshop, maka Chromebook mungkin bukan pilihan yang tepat untuk Anda. Namun jika Anda mencari laptop yang murah, mudah digunakan dan aman, maka Chromebook adalah pilihan yang bagus. Nah, ini tak tambahin ya, terutama kalau misalnya kalian itu memiliki ketergantungan dengan berbagai macam produk Google. Tak tambahin bro ya, karena ini memang cukup oke ya ketika kita itu menggunakan sebagian besar itu produk-produk Google ya teman-teman, termasuk Google Search, termasuk Google Gmail, YouTube dan lain sebagainya teman-teman. Di sini Google Dokumen, Google Spreadsheet ini memang benar-benar dioptimalisasi gitu ya teman-teman. Jadi sangat nyaman banget ketika kalian memang utamanya kebanyakan memakai produk-produk dari si Google ini. Terus di sini ini berikut adalah beberapa fitur Chromebook yang paling menarik, harga yang lebih murah daripada laptop Windows ataupun Mac. Nah, di bagian sini ya teman-teman ya, di sini. Terus ada sistem operasi berbasis cloud yang lebih aman dari virus dan malware. Ini sih tergantung ya teman-teman, tergantung memakainya juga sih teman-teman ya. Makanya aku biasanya kan di sini pasti pembahasan kayak gitu kan, kita juga menyarankan bahwa hati-hati nih, kita perlu memisah. Walaupun ini memang dikatakan aman gitu ya, tapi kan semuanya tergantung pada kita juga gitu bro. Kita berusaha aja ya, jadi tidak ada sistem yang aman 100%, nggak ada ya tentu ya. Penting kita berusaha aja bagaimana agar kita bisa mengamankan gitu ya teman-teman. Terus ini ada built-in Google Drive untuk menyimpan file cloud. Ya, benar sih, benar di sini teman-teman. Google Drive. Oke, Google Drive ya. Jadi di sini sudah langsung ya teman-teman, terintegrasi di sini Google Drive. Jadi ini auto sinkron. Kalau misalnya kalian pengen ini ya, dokumen ini dia langsung jadi offline ya, tinggal gini aja offline. Jadi enak banget. Ya apalagi kalau koneksi internet kalian lancar, dan ya apalagi kalau kuota murah ya teman-teman, atau malah gratis. Terus di sini ringan dan portable. Dan yang selanjutnya adalah tampilan layar yang cerah dan tajam. Bentar. Tampilan layar yang cerah dan tajam itu tergantung ini teman-teman ya. Jadi tergantung ini ya, tergantung perangkatnya teman-teman. Oke. Jadi ini agak bentar ya. Kalau misalnya memang Chromebook dengan spesifikasi hardware yang tinggi ya, yang agak mahal harganya, ini bener teman-teman ya. Ini bener, tampilan layar yang
cerah dan tajam. Tapi kalau misalnya untuk Chromebook yang kayak punya aku ini teman-teman, yang harganya cukup murah kayak gini ya, ini saya rasa agak kurang tepat ya, agak kurang tepat. Jadi layarnya di sini pun juga agak burem ya. Cuman oke teman-teman. Oke, kenapa? Karena tidak mantul. Oke buatku itu karena tidak mantul ya teman-teman. Jadi tidak kayak cermin. Jadi enak banget kalau misalnya kita mau sorot pakai smartphone gitu ya, nggak memantulkan gitu kan. Terus keyboard yang nyaman untuk mengetik. Nah ini juga sama ya teman-teman ya, ini tergantung dengan vendor maupun si Chromebooknya ini ya teman-teman, spesifikasi hardwarenya termasuk tingkatan gitu ya, tingkatan Chromebooknya nih, budget atau yang menengah atau yang Chromebook yang benar-benar memiliki spesifikasi yang tinggi. Nah kalau keyboard itu jadi beberapa dari teman kita yang ada di sini memang kebanyakan kemarin ya ada permasalahan ya di keyboard ya teman-teman ya. Termasuk aku juga mengalami permasalahan, walaupun kita bisa selesaikan ketika ini dia ada update besar ya di Chromebooknya. Nah, case-nya adalah tiap orang itu berbeda-beda gitu ya teman-teman. Kadang punyaku katakanlah update 111 ya. Jadi permasalahanku di update 111. Tetapi orang lain itu bisa gitu ya teman-teman. Di update 111 itu bisa teman-teman. Nah ketika aku update di 112 itu gonku bisa lancar, tapi punya orang lain ada yang enggak bisa gitu ya teman-teman. Nah kayak gitu random banget, dan itu biasanya yang menjadi solusi utama ya pasti update itu update besar teman-teman. Itu untuk masalah keyboard. Nah untuk menunggu update besar kita bisa menggunakan keyboard eksternal gitu ya teman-teman ya, entah itu Bluetooth maupun yang kabel, itu bisa semua. Saya sudah coba semuanya ya teman-teman, bisa semua, santai aja. Terus yang ini baterai yang tahan lama, oke. Dan ini bener teman-teman, baterai tahan lama ya teman-teman. Kalau dibandingkan kalau kita pakai laptop konvensional, memang ini tahan lama. Jadi paling enggak setengah hari teman-teman ya, setengah hari lah. Kadang kan kita juga tidak ngedur ya, tidak ngedur buka terus gitu ya. Kadang aku juga kadang kan pas berangkat itu kan full ya, pas pulang masih 50% ya, karena memang tidak full kita buka Chromebook terus gitu ya teman-teman, nggak standby terus, kecuali kalau misalnya pas kalau kalian buka toko online kayak gitu ya, dan itu harus nyala terus gitu kan. Nah itu beda cerita gitu ya teman-teman. Paling enggak ya 12 lah paling enggak, kalau misalnya kalian ngecas full di pagi hari ya sore harinya habis gitu ya, paling enggak ya kalau misalnya kalian itu. Apalagi kalau misalnya kalian pas sambil nonton video gitu ya, di YouTube atau buka browsing dan lain sebagainya, browsing terus buka aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya. Jika Anda mencari laptop yang murah, mudah digunakan dan aman, maka Chromebook adalah pilihan yang bagus. Oke. Nah di sini itu ada ini teman-teman, mungkin ini feedback ya teman-teman ya, karena ini memang lagi trial ya. Ini kalau kalian lihat eksperimen, dan ini baru di Indonesia ini ya teman-teman. Nah aku posting kemarin itu di Quizsearch itu kan, pas aku coba itu dia tidak menjawab ya teman-teman. Jadi bahasanya itu kayak masih belum bisa bahasa Indonesia. Tapi di sini ketika kita coba di sini dengan pertanyaan yang ini ya tentang Chromebook ini, dia bisa langsung jawab. Oke, kita bisa kasih good respon. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk kasih feedback si Google ya, itu teman-teman tentang Chromebook ya. Lalu di sini kita akan coba memerintahkan untuk membuat tabel. Gini aja ya, buatkan jadwal. Oke, buatkan jadwal posting artikel tentang mikrofon selama 1 bulan tiap hari dalam bentuk tabel. Oke, kita akan coba lihat apakah dia akan memahaminya atau enggak. I'm still working for learn more language. Oke, alright. Sekarang kita akan coba tanya nih, apa itu mikrofon, Pak deh. Jadi oke, still gitu kan. Ternyata dia mungkin karena Chromebook ini dia ada produk Google ya. Coba apa itu Android. Oke deh, kita akan coba lihat. Ini kan salah satu produk Google juga ya. Saya rasa sih bisa. Oh, nggak bisa. Apa itu lingkungan Linux di Chromebook? Oke, sekarang kita akan coba bahasa Inggris ya. Create article about Microsoft. Oke. Wow, dibuatin teman-teman nih. Tapi bahasa Inggris ya. Loh bang, ini kalau misalnya kita taruh di blog gimana bang ini bang? Sebentar teman-teman. Sekarang kita logika aja ya teman-teman ya di sini ya. Misalnya ya kalian teman-teman ini kan dari Google ya, dari Google. Misalnya target kalian adalah Google Search, tentu kan dari
untuk chat kayak gini itu memang dia sangat berguna banget untuk kita, misalnya kita itu um, pengen mengerti sesuatu kayak gitu ya. Nah, tetapi sebatas itu nanti kita kembangkan sendiri gitu ya teman-teman ya. Misalnya kita mau riset, jadi buat kayak apa ya, kayak pemancing gitu ya, pemancing dia untuk mancing aja gitu ya teman-teman, karena memang tidak semuanya mungkin akurat ya teman-teman, makanya kita perlu cross check juga gitu, apalagi yang berkaitan dengan sejarah. Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen. Oke, dan di sini komplit ya, ngeri ya, tapi nggak terlalu panjang ya teman-teman ya di sini. Kalau kalian lihat di bagian sini ada ya, ini ada reset chart, terus di bagian sini ada BART activity. Jadi ini aktivitas BART di akun kita ya, di akun yang kita gunakan untuk ini teman-teman. Di sini kalian bisa aktifkan atau kalian bisa nonaktifkan nih teman-teman. Nih, pilih apakah BART akan menyimpan aktivitas Anda seperti permintaan yang dikirim, respon yang diterima, dan masukan. Kalian bisa aktifkan atau kalian bisa nonaktifkan ini bro. Seperti ini, jika aktivitas aktif, Google akan menyimpan aktivitas BART di akun Google Anda seperti permintaan yang dikirim dan respon yang diterima. Jadi nanti bakalan lebih cepat menanggapi apa yang kalian mau gitu ya teman-teman, kalau misalnya ini diaktifkan. Dan ini percakapan tersebut akan disimpan hingga 3 tahun. Wow, nih di sini ya, telah ditinjau atau saat Anda menghapus aktivitas, percakapan BART yang telah ditinjau atau dianotasi oleh peninjau manual tidak akan dihapus karena percakapan tersebut tersimpan secara terpisah dan tidak terhubung ke akun Google Anda. Percakapan tersebut akan disimpan hingga 3 tahun. Meskipun aktivitas BART nonaktif, percakapan akan disimpan di akun Anda hingga 48 jam. Dan begitu kami dapat memberikan layanan memproses masukan dan aktivitas ini tidak akan muncul di aktivitas BART Anda. Oke teman-teman. Dan di sini ada FAQ-nya. Kita lihat di bagian sini nih. Wah. Oke, coba kita aku pengen create table ya, create table for make me healthy in one month each day. Wow, ternyata bisa teman-teman. Di sini teman-teman ya, dia buatin nih habit biar kita menjadi lebih sehat nih teman-teman nih. Buat tabel bisa ya teman-teman ya, tabel di sini ya, get at least 8. Wow, ternyata yang paling penting ya, yang paling penting ini teman-teman. Jadi tidur itu ternyata paling penting teman-teman di sini. Tuh kalian lihat nih bagian atas nih, get at least 7 until 8 hours of sleep. Dan di sini ada eat healthy breakfast. Ini yang nomor 2 nih, titik 2. Terus ada drink plenty of water, exercise, terus limit your sugar. Wow, ternyata ini ya, limit sugar. Jadi kita mengurangi gula ya teman-teman ya. Eat plenty of fruit. Jadi perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Terus get regular check up. Padahal di sini aku pengennya ini dia. Oh, di sini yang di atas tadi teman-teman. Ternyata ini ada source-nya nih teman-teman. Source-nya Wikipedia. Oke. Jadi ini teman-teman, seperti biasa ya. Jadi ya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah salah satu konsep si AI ya teman-teman ya. Jadi gini, kayak di film-film ya, kayak film robot ya. Robot itu dia, misalnya robot itu diperuntukkan untuk manusia, maka dia itu tidak akan mengerti sebelum dia itu mempelajari si manusia itu sendiri atau si subjeknya. Sama ini teman-teman, artificial intelligence ini ya, kita kan misalnya di sini ya, kita pemancing ya. Ini pemancing kita itu ya. Kayak untuk mentraining ini kita memberikan pertanyaan, tapi si artificial intelligence ini dia sudah punya target sumbernya di mana-mana aja nih teman-teman, yang terpercaya ya, misalnya seperti itu. Dan nanti sesuai dengan apa yang kita berikan ke si AI artificial intelligence ini, maka tuh dia akan mencari nih dari berbagai macam sumber yang sudah dikumpulkan gitu ya teman-teman ya, atau sudah
apa ya, kalau Google Search itu kan query ya, aku kurang tahu ini konsepnya, konsep lebih detailnya ya teman-teman. Seperti itu bro, jadi kayak gitu, pasti ada source-nya ya, dimanapun ada source-nya yang dipelajari. Konsepnya kayak manusia gitu ya, ketika manusia itu ditanyai sesuatu gitu ya teman-teman, maka dia akan mencari jawabannya entah dari mana gitu ya teman-teman, dari mana, tapi dia dibatasi jangkauan gitu ya, jangkauannya. Misalnya tidak mungkin ya dia langsung menuju ke sana, ke benua sana, benua sana gitu kan. Pasti di tempat-tempatnya dulu, tempat yang bisa dijangkau kan. Dia bisa bertanya ke A, B, C, D, E, F, G sampai dia mendapatkan jawaban kayak gitu. Atau dia mendapatkan potongan-potongan gitu ya, atau potongan-potongan jawaban yang dia bisa kombinasikan jadi satu jawaban yang utuh gitu ya teman-teman. Seperti itu. Dia itu mempelajari dari apa yang sudah ada di situ. Gitu. Bayangkan kalau misalnya tidak ada sumbernya bro. Jadi kayak udah terstruktur ya teman-teman. Jadi tahun-tahun kemarin itu manusia disuruh ini ya, jadi berbagi, kita berbagi ngeblog dan lain sebagainya, kita berbagi video. Nah mungkin nanti bakalan ke YouTube juga ya kali ya teman-teman ya, berbagi video. Nah nanti kan AI dia dapat sumber. Jadi kayak sudah terstruktur gitu ya, dari sini dulu A, B, C, dan akhirnya D. Ini dia AI diperkenalkan ke publik nih, seperti ini gitu kan. Gitu, kadang aku ya buat blog ya mungkin untuk pendapatan ya, pendapatan pasif income itu, tapi nanti ujung-ujungnya dapat ya jadi sumber bacaan si AI ya. Kalau manusia sih ya dia mengorbankan waktu ya teman-teman ya, tapi kalau AI itu kan beda lagi gitu ya teman-teman ya. Manusia belajar, katakanlah manusia belajar dari blog kita gitu ya, dia mengorbankan waktu dan tenaga untuk membaca teman-teman, dan lalu dia mendapatkan sesuatu itu gitu ya teman-teman, dari apa yang dia korbankan gitu ya. Ya tentu beda lagi dengan si AI gitu ya, dia kan kayak otomatis gitu ya, otomatis. Jadi manusia yang dia mendapatkan jawaban dari AI gitu kan, dia kan juga tidak baca blog kita gitu ya, walaupun di sini ada ini ya teman-teman ya, di bagian sini ada source-nya di mana kan, mesti kan dia tidak akan baca di sini, di bawah sini sangat ya, mungkin beberapa ya teman-teman, biasanya yang dari mungkin yang juga ngeblok ya, yang ngeblok atau yang biasa jurnalistik kayak gitu ya, dia akan memperhatikan ini ya source-nya. Tapi kalau yang enggak ya biasanya cuman yang penting dapat jawaban udah beres, seperti itu bro. Kali yang enggak terbiasa lihat prosesnya kayak gitu, karena memang kayak gini kan juga ada prosesnya. Dan di sini dia, padahal di sini aku 1 month ya teman-teman ya, atau 1 bulan ya, 1 bulan 30 hari. Ternyata di sini hanya sampai 10 teman-teman, dan ini ada this a few example healthy. Oke, ini penting ya sebenarnya teman-teman. Jadi sekaligus ini tak tutup aja di sini teman-teman, karena ini udah kepanjangan ya, ini 27 menit. Jadi ini ya teman-teman, ini ada beberapa hal yang penting di sini di nasihat si Google Bard ini teman-teman. Jadi ini ya manajemen stres. Jadi biar kita itu healthy gitu ya, kita harus memanajemen stres dengan baik gitu ya teman-teman. Jadi tidak harus kayak orang lain teman-teman, tiap orang itu berbeda-beda bagaimana caranya dia mengatasi stres gitu ya, stres atau tekanan-tekanan, permasalahan dan lain sebagainya itu berbeda-beda tiap orang teman-teman, tergantung pengalaman gitu ya. Kadang orang yang sudah terbiasa dipukul kayak gini pertama kayak gitu ya, mungkin dia ketika dipukul lagi kayak gini dia udah nggak terasa teman-teman, karena dia sudah tahu rasanya dipukul pertama kali. Tapi ketika dia dipukul 2 kali, oke, dia akan ada rasa kayak tambahan nih teman-teman. Tapi kalau misalnya udah sering dipukul 2 kali kayak gini, ya maka udah terbiasa teman-teman. Berbeda sama yang belum pernah dipukul 2 kali kayak gitu. Ketika dipukul 2 kali, langsung ya kayak gitu teman-teman. Makanya kan ya kadang kayak gini kan itu ya, tahap demi tahap. Kita kadang tidak merasa saja gitu ya, bahwa mungkin permasalahan-permasalahan yang menghampiri kita itu sedikit ya teman-teman, bertahap demi bertahap gitu ya. Artinya untuk meningkatkan experience kita gitu ya. Kalau di dalam game itu biasanya ada experience, XP gitu ya. Semakin kita itu mengalahkan sesuatu ya, maka XP kita akan naik, level kita akan naik, seperti itu bro. Dan itu manajemen stres gitu ya teman-teman. Dan di sini ada get enough sunlight. Jadi ternyata matahari juga penting ya. Kena sinar matahari terutama yang pagi hari ya.
Terus ini ada stay positif. Wow, nah ini juga keren nih. Ini benar teman-teman ya, stay positif. Jadi berpikiran positif itu benar-benar ini dapat meningkatkan healthy ya. Bayangkan kalau misalnya tiap hari itu negatif terus ya teman-teman ya, kayak gitu, penyesalan. Terus negatif itu yang biasanya kan kesedihan, penyesalan. Kalau yang paling deep ke bawah, terus kayak kita itu iri, dengki kayak gitu kan, itu negatif. Tetapi dengan kita berpikiran positif kayak gitu kan, itu benar-benar akan membuat kita menjadi lebih tenang gitu kan. Dan ini yang paling penting ya, get at least 7-8. Jadi paling enggak itu 7-8 ya, 6 lah ya. Kalau aku biasanya paling enggak kalau 5 itu udah alhamdulillah teman-teman. 5, 6 paling enggak. Sekarang itu jarang sekali aku 8 jam ya, paling enggak. Kalau enggak 5 ya 6 gitu ya teman-teman. Kadang enggak tidur. Ternyata ini penting ya untuk sleep ini teman-teman. Wow, exercise ini juga sama teman-teman. Jadi tidak harus kayak kita harus nge-gym ya, nge-gym pakai alat-alat itu enggak teman-teman. Jadi exercise yang penting latihan kayak gerak gitu ya, pelemasan. Yang penting rutin 10 menit sih enggak masalah saya rasa, yang penting rutin. 30 menit itu udah lama ya menurutku ya. Syukur-syukur renang kali ya. Oke, di sini ini ada some additional tips. Set realistic goal. Astaga. Don't try to change too much too quickly. Start with small changes. Ya realistik ya. Jadi ini don't try to change too much. Jadi ojo langsung kedabruk gitu ya teman-teman ya. Nanti habis itu nggak rutin lagi gitu ya. Terus find healthy activities that you enjoy. Jadi apa yang kita senang, tiap orang itu berbeda-beda bro. Make healthy choices when you are eating out. There plenty of healthy option available of restaurant. Just ask the server for help. Pilihan ya, pilihan untuk sehat ini teman-teman. Plenty healthy option. Jadi pilihan tentang pilihan makanan ini kali ya. Don't be afraid to ask for help. Jadi jangan takut untuk bertanya. Khususnya dokter ini pasti. Beneran. Talk to your doctor teman-teman. Jadi gitulah ya teman-teman. Wah ini malah jadi bahas kesehatan ini bro. Oke, alright. Nah tapi kita bisa membuat tabel ini bro. Tabel walaupun ini tidak 30 hari, tapi kita udah bisa buat tabel di sini. Sekarang kita akan coba trying yang lain teman-teman. Misalnya di sini, please write keyword about microphone. Oke. Alright, wow langsung teman-teman. Tadi tabel, sekarang kita mau buat keyword kayak gini teman-teman. Dan ini sudah ya dalam bahasa Inggris tapi kayak make tabel. Wow langsung ya teman-teman. Jadi di sini konsepnya kalian ini dulu tetap ya. Please write 30 ini tentang mikrofon. Lalu di sini aku tuliskan make tabel. Jadi buatlah tabel. Nih kayak gini nih. Ini ada definition ya. Tuh kan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba make YouTube tag. Biasanya kalau YouTube tag kan ada koma-komanya. Kita akan lihat nih. Apakah dia akan membuat koma? Kita lihat bersama-sama. Oh, enggak teman-teman. Tidak. Saya please make YouTube tag about me. Oke, kita ke make 30 YouTube tag about microphone wireless. Oh, it wah. Oke, keren. Jadi teman-teman, kita bisa buat YouTube tag di sini. Oke, alright. So di sini kita buat YouTube tag. Jadi ini caranya tutorial untuk membuat YouTube tag menggunakan Google Bard. Oke. Jadi di sini ya Microsoft. Jadi kalian tinggal copy aja di sini nih. Udah copy aja sudah langsung. Jadi kita bisa fokus ke kontennya ya, bro. Seperti itu. Karena memang kadang membuat tag ini kadang itu bagi seorang kreator gitu ya, ini merupakan salah satu yang udah buat konten gitu ya, udah buat konten kadang kayak gini, tapi harus buat ini juga tag juga gitu kan, buat deskripsi tag dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana agar kita bisa memberikan sebuah video itu ke orang yang tepat gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah belajar banyak hal di sini dan ini kita akhiri ya teman-teman ya.
Kesimpulannya adalah di sini kita sudah bisa bertanya di sini bahasa Indonesia, tetapi hanya beberapa ya tertentu dan kebanyakan masih belum bisa ya. Jadi bahasa Inggris. Nah, di sini sudah bisa kita buat tabel teman-teman, tabel. Terus selanjutnya di sini kita juga bisa buat tag ya, tag YouTube gitu ya teman-teman. Ya di sini kalau misalnya kita mau cari keyword kayak gini dalam model kayak gini, dan kita juga bisa buat tag YouTube kayak gini teman-teman. Modelnya ini dia, terus seperti ini teman-teman, dalam bentuk koma ini ya teman-teman ya, seperti ini. Tapi dengan bahasa Inggris ya untuk perintahnya gitu ya teman-teman. Ini aja sih teman-teman. Ini kayaknya udah cukup sih teman-teman. Kalian tinggal variasikan aja apa yang ingin kalian tanyakan di sini, apa yang ingin kalian dapatkan dari Google Bard ini. Terus di sini ada tim. Kalau misalnya kalian pengen gelap, terus di sini ada update ya. Update, oke. Terus di bagian sini FAQ yang tadi kalian bisa baca-baca sendiri di sini. Aku nggak usah ini ya teman-teman. Tapi bahasa Inggris. Terus help and support. Oke, seperti ini, dan ini khusus Bard ya teman-teman. Seperti ini. Oke, kayak gini tadi ya teman-teman, beberapa tips and trick kita memakai ya, Bard gitu ya teman-teman. Dan ini bukan untuk sesuatu yang penting, kita itu kayak gini itu kita gunakan sewajarnya aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.